Baik, jumpa lagi di Akir-Akir Channel. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana membuat peta jaringan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Di sini saya sudah siapkan peta suatu desa yang akan kita bangun jaringan hotspot. Peta ini saya ambil langsung dari Google Maps ya teman-teman. Nah, seperti yang kita lihat di sini sudah terdapat router teman-teman, kemudian HTB dengan switch ya, sekalian dengan switch. Ini ada 5 lokasi ya teman-teman, 5 lokasi yang menjadi target kita untuk menempatkan HTB dengan sekalian dengan switch. Mengapa saya gunakan hanya 5 HTB ya, HTB plus switch. Jadi HTB plus switch ini saya sudah tempatkan di beberapa blok ya, di beberapa blok coverage ya teman-teman. Contoh di sini untuk HTB yang pertama akan mengcover daerah yang di sini teman-teman. Kemudian yang kedua yang di sini. Kemudian yang ketiga yang ini, keempat yang ini, dan yang kelima yang ini ya teman-teman. Ini hanya contoh saja. Jadi ada 5 blok yang akan di cover oleh masing-masing HTB. Sedangkan topologi yang kita gunakan teman-teman, ini adalah topologi star ya teman-teman, topologi star, di mana setiap HTB terhubung langsung ke router mikrotik. Ini akan berbeda dengan topologi kebanyakan yang saat ini paling banyak digunakan oleh teman-teman penggiat RT RW net ya, khusus ya hotspot ya, voucheran, di mana saat ini banyak menggunakan topologi estafet. Ya, walaupun topologi estafet ini di ilmu jaringan komputer itu tidak ada yang namanya topologi estafet. Ya. Nah, topologi estafet sendiri paling banyak digunakan saat ini seperti ini teman-teman, dari router ke HTB, HTB1 misalnya, HTB1 ke HTB2, HTB2 ke HTB3, ya, sambung menyambung ya teman-teman, terakhir ke HTB yang kelima. Nah, kelebihan dari topologi seperti ini, yang pertama tentu hemat dalam penggunaan kabel ya, karena ini sambung menyambung ya teman-teman, sehingga biaya untuk pembelian kabel fiber optik itu bisa ditekan. Nah, kelemahan dari topologi seperti ini adalah ketika salah satu HTB bermasalah ya teman-teman, misalnya yang di sini, otomatis HTB setelahnya atau di belakangnya itu ikut terkena imbasnya, akan tidak terkoneksi atau down juga ya, seperti ini. Nah, ini akan sangat mempengaruhi jaringan kita teman-teman, karena nanti akan banyak komplain ya. Ini akan down ya teman-teman, hanya karena satu HTB saja yang down. Nah, di sini saya sarankan kita akan menggunakan topologi star ya teman-teman, topologi star.
di mana setiap HTB itu terhubung langsung ke router mikrotik. Ya, di sini contohnya. Di sini mungkin kita bisa tambahkan switch ya teman-teman. Ini saya tambahkan switch, ini anggaplah switch ya. Dari router mikrotik ke switch. Nah, dari switch di sini kita sambung atau connect langsung ke HTB yang pertama. Kemudian ke HTB yang kedua. Ke HTB yang ketiga, ke HTB yang keempat, kemudian ke HTB yang kelima. Jadi setiap HTB ini terkoneksi langsung ke router mikrotik menggunakan kabel fiber optik. Nah, kelebihan dari topologi seperti ini adalah ketika salah satu dari HTB ini bermasalah, down, ya, rusak mungkin, atau mungkin kabel yang putus, ini tidak akan mempengaruhi HTB-HTB yang lain. Misalnya HTB yang ini yang bermasalah teman-teman, HTB yang lain itu tetap bisa online. Sehingga meminimalisir jaringan kita down. Nah, kekurangan dari topologi ini itu sebenarnya kebalikan dari topologi estafet yang tadi. Ini agak boros dari sisi kabel fibernya, karena setiap HTB itu terkoneksi atau dihubungkan langsung ke server kita ya. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana dengan klien-klien yang ada di yang ada di setiap blok atau yang bisa di cover oleh HTB. Nah, karena dia di sini adalah per blok ya teman-teman, otomatis jaraknya ini saling berdekatan. Ya, mungkin dalam satu blok ini paling jauh itu 80 sampai 100 meter, katakanlah seperti itu. Sehingga setiap klien ini bisa menggunakan kabel UTP ya. Jadi kita akan tarik misalnya kabel ya teman-teman dari access point ya ke switch. Ya, dari access point langsung ke switch. Seperti ini teman-teman. Sorry. Nah, akan seperti ini topologinya teman-teman. Jadi ini adalah topologi star ya, topologi star yang bisa juga kita mix nanti dengan topologi yang tadi, topologi estafet ya, estafet. Jadi nanti antar rumah warga mungkin yang ada, katakanlah di sini ada access point lagi. Ini bisa kita hubungkan dengan access point yang terdekat. Ya. Katakanlah di sini ada rumah warga juga. Ini bisa kita estafet ya, estafet ke access point yang terdekat, sehingga ini juga menghemat penggunaan kabel UTP. Ya. Nah, ini adalah topologi yang saya rekomendasikan ya teman-teman. Selain efektif dalam hal kestabilan jaringan, ya, ini juga
meminimalisir komplain ya teman-teman karena jaringan down karena penggunaan atau metode topologi estafet. Oke, saya kira sampai di sini sudah cukup jelas ya. Demikian video kali ini. Jangan lupa subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada update video-video terbaru.